Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah piket? Sudah ya, jangan lupa setiap pagi atau sebelum pulang sekolah kalian harus selalu piket ya. Dicek dulu di sebelah kanan kirinya masih ada sampah nggak? Sudah tidak ada? Zaskia, dicek ada sampah nggak? Nggak ada, bersih ya? Alhamdulillah ya, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bu Mega mau ngecek dulu siapa yang hari ini nggak masuk ya. Adriel, Ahtar Kenzi, Akmal, Anindya, Argia, Atar, Cahya, Diana, Zulfikar, Diorado, Gladea, Ibnu, Irgan, Jihan, ya. Harus kalau dipanggil absen suaranya harus terdengar ya. Jovan, Keisha, mana Keisha? Iya. Miftah, Rafa, Naila, Nazwa, Noval, Putri Anjani, Rifda, Safira, Sumaya, Samara, Zaki, Zaskia, Zikri. Hadir semua ya, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti kalian semua sehat ya. Kalau misalkan sekarang kan lagi musim sakit nih, kalau misalkan ada yang ngerasa sakit-sakit, istirahat yang banyak ya, jangan kebanyakan begadang, main HP dan sebagainya ya. Oke, sekarang silakan dibuka buku IPS halaman 89 ya. Minggu lalu kita belajar tentang zaman prasejarah ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang zaman prasejarah? Ingat lu? Ya, Pikar, kenapa? Ya, manusia makhluk hidup di bumi ini mulai muncul kapan? Pas arkaikum. Pas? Arkaikum. Manusia. Mesozoikum. Manusia. Ya. Neozoikum. Manusia di Neozoikum ya. Kalau makhluk hidup yang lain? Makhluk hidup yang lain di Mesozoikum ya. Ya, sedangkan manusia bermula pada masa Neozoikum atau zaman Neozoikum ya. Nah, dari sini ya kalian bisa lihat kalau misalkan manusia dari zaman ke zaman akan terus berkembang ya, dan akan terus melalui tahap-tahap yang lebih modern lagi gitu ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Mega mau kita ice breaking dulu supaya kalian konsentrasi ya. Kalau kemarin kan kita ice breakingnya adalah mata panca indera ya. Sekarang kita tepuk nyamuk. Tahu tepuk nyamuk nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya, tepuk nyamuk nih. Ya, kalau nyamuknya ada satu, kalian tepuknya satu kali. Kalau nyamuknya ada dua, tepuknya dua kali. Kalau nyamuknya ada tiga, tepuknya tiga kali. Ya, jadi cuma tiga ya. Ya, kita coba ya.
Ada nyamuk satu. Jangan telat dong. Ada nyamuknya dua. Ada nyamuknya tiga. Ada nyamuk 212. 212 berarti 5 kali ya. Berarti tapi ada jedanya. Misalkan 212 berarti gitu ya. Ada nyamuknya 212. Ya, ada nyamuk 312. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Bu Mega mau tanya, kalian percaya nggak sih adanya manusia praaksara? Noval, kenapa kamu percaya? Kenapa kamu percaya? Hah? Ada fosilnya. Ada apanya? Fosilnya. Fosil itu apa, Noval? Tulang-tulangnya. Noval pernah lihat di mana? Belum pernah lihat. Ya, siapa di sini yang sudah pernah ke museum fosil? Ada di Bogor, dekat sama kita. Ada yang pernah belum? Atau melihat berita tentang penemuan fosil? Siapa yang pernah lihat? Ya, Fikar pernah lihat di mana? Lihat di TV, Bu. Lihat di TV. YouTube saya sering lihat arkeolog. Oh, gitu, sering nonton. Kenapa suka nonton arkeolog? Ya, karena bentuknya tuh apa ya? Serasa lihat berbeda gitu, Bu, dari dunia, Bu. Kayak merasakan dunia yang baru gitu. Oh, gitu. Kayak bentuknya itu berbeda sama hewan-hewan sekarang, Bu. Oh, hewan-hewannya beda. Oh, yang Fikar lihat berarti hewan, bukan manusia. Enggak, iya. Iya, enggak, iya. Saya lihat fosil dinosaurus, Bu. Fosil dinosaurus. Berarti Fikar percaya ada dinosaurus? Ada. Ya, Iya, percayanya dari adanya fosil. fosil. Kenapa fosil dinosaurus masih ada sampai sekarang? Satu-satu, Samara. Karena zaman dulu ada bahan-bahan kimia yang bikin ngancurin tulang. Ya, tidak ada yang membuat belum mengkonsumsi bahan kimia lah ya. Ibaratnya dinosaurus, dan ukurannya juga sangat besar ya, lebih besar daripada ukuran manusia tentunya, atau binatang-binatang buas lainnya, karena ini binatang purba ya, binatang besar. Oke. Tapi kalian percaya nggak kalau misalkan dibilangnya manusia itu keturunan dari kera? Enggak. Kenapa Putra nggak percaya? Kenapa Putra? Saya nggak percaya. Sebentar. Kenapa Putra? Nggak apa-apa. Kalau logis gitu, Bu, maksudnya dari kera. Kan kera itu kan hewan yang nggak punya akal. Iya. Kan manusia itu kan punya. Jadi saya nggak percaya. Iya, jadi kalau Putra percaya ya, nggak percaya kalau manusia itu keturunan kera. Betul, karena manusia ya keturunan manusia ya. Jadi manusia pertama itu turun di zaman Neozoikum ini ya, zaman muda ya, zaman setelah dinosaurus punah ya. Setelah dinosaurus punah, muncullah manusia pertama kali ya. Jadi di sini belum ada yang pernah ke museum ya, tapi cuma nonton di video aja ya, pernah ya di YouTube ya. Ya. Jadi hal itu menandakan bahwa oh bener nih ternyata kalau adanya manusia purba, peninggalan-peninggalan zaman dulu ya. Kita masuk ke materi ya, tentang aktivitas manusia praaksara. Nah, kalau kalian lihat video ini ya, ini adalah kapan nih manusia apa? Manusia purba ya. Mereka hidup di mana nih? Di dalam gua ya. Mana mereka carinya gua? Yang ya. Aduh, betul. Terus apa lagi berlindung. Ya, dari gerak. Apa lagi? Ya, suhunya terjaga dari kedinginan. Suhunya tetap terjaga dari kedinginan. Ya. Jadi ada 4 tahapan ya dalam manusia bisa menjalani kehidupan saat praaksara. Praaksara itu apa sih, Bu Mega? Terdiri dari saat pra dan praaksara.
belajar tentang interaksi sosial. Jadi bahasa isyarat itu bahasa yang bisa dimengerti oleh sebagian kelompok orang ya. Oke, maaf ya, pegang buka masker ya, supaya lebih kedengaran ya suaranya. Nah, ini ada video. Lokasi penemuan situs berkala untuk hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Temuan tersebut, penemuan terbanyak ada di Pulau Jawa, tepatnya di Sangiran, Jawa Tengah. Karena menjadi pusat penemuan fosil manusia purba, situs Sangiran bahkan dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Pulau Jawa menjadi pusat penemuan fosil manusia purba? Apabila belajar kehidupan manusia purba, negara Indonesia menjadi salah satu wilayah yang memegang peran penting. Indonesia mendapat julukan museum manusia purba di dunia karena banyaknya temuan fosil manusia purba di Indonesia. Sebanyak 60% fosil manusia purba di dunia ditemukan di Indonesia. Lokasi penemuan situs berkala pun tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari temuan tersebut, penemuan terbanyak ada di Pulau Jawa, tepatnya di Sangiran, Jawa Tengah. Karena menjadi pusat penemuan fosil manusia purba, situs Sangiran bahkan dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Banyak sungai Pulau Jawa menjadi salah satu pusat penemuan fosil manusia purba di dunia karena penemuan fosil manusia purba terbanyak ditemukan di tanah Jawa, Indonesia. Pulau Jawa merupakan wilayah yang didominasi oleh aliran sungai besar, salah satunya Sungai Bengawan Solo. Itulah mengapa fosil manusia purba banyak ditemukan di sekitar Sangiran, yang merupakan daerah aliran sungai Bengawan Solo. Pada zaman dulu, manusia purba banyak tinggal di wilayah tepian sungai yang menjadi sumber air bagi mereka yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Selain itu, wilayah pinggir sungai biasanya subur, dan di situ Sangiran ditemukan fosil manusia purba paling tua yang berumur 1,7 hingga 8,7 juta tahun yang lalu. Selain Sungai Bengawan Solo, ada juga Sungai Berantas yang berada di antara Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur. Di sekitar Sungai Berantas ditemukan fosil Pithecanthropus mojokertensis di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sana terdapat banyak gua. Selain di sekitar sungai atau sumber air, manusia purba juga hidup di gua dan di daerah dataran tinggi. Di Cidula, Bogor, ditemukan peninggalan purba berupa fosil fragmen kereta dari fauna. Selain itu, ditemukan fosil gigi dan artefak yang terbuat dari batu obsidian di tepi sungai Cisanta di Kabupaten Ciamis. Temuan di Ciamis tersebut membuktikan adanya migrasi manusia dan hewan wilayah barat Pulau Jawa. Sementara di Tegal Cirebon ditemukan juga fosil gajah purba yang sejenis dengan Cephalodon. Di Padalarang juga pernah ditemukan fosil manusia purba, tepatnya di kawasan Persitatan. Di Pulau Lawang yang berada di Kabupaten Bandung Barat juga ditemukan mata kapal dan kapal tenggelam beserta berbagai tulang hewan, vertebrata dan molluska darat. Selain itu, gua Bawang juga ditemukan tulang sisa-sisa manusia yang terdiri dari tengkorak, tulang tangkai, gigi, dan paru-paru.
ini. Oke, dari video ini apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, kita dengarkan. Indonesia memiliki warisan yang segala dari Indonesia purba dan diakui oleh UNESCO. Mereka diakui menjadi Tadi dijelaskan kalau Indonesia jadi museum manusia purba ya. Salah satu kebanggaan juga mungkin ya bagi rakyat Indonesia bahwa ternyata banyak fosil-fosil yang ditemukan nih di daerah kita, makanya di Jawa ya. Jawanya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada ya. Jadi di Jawa ini ternyata di Indonesia ya banyak ditemukan fosil-fosil ya atau tulang belulang dari manusia purba ya. Nah, betul ya benar ya, terima kasih ya. Jadi intinya adalah kalian boleh percaya atau tidak, tapi Bu Mega sebagai orang IPS ya pastinya percaya kalau manusia purba itu ada, dan manusia itu semakin hari, semakin zaman semakin berubah, ya enggak? Ya kalian aja ya zamannya Bu Mega kuliah SMP kalian ini 2000 berapa ya? 2004 gitu ya, Bu Mega SMP itu belum ada internet ya, belum ada handphone, SMP belum pakai handphone gitu ya. Terus sekarang kalian semua belajar pakai handphone ya. Artinya apa? Artinya dari zaman ke zaman ya manusia itu terus berubah ya. Berubahnya apa? Berubah lebih baik dan lebih modern ya. Apa? Ya oke. Oke, terima kasih Michelle ya. Nah kita lanjut ke materi ya. Ini ada empat tahapan ya, yaitu yang pertama masa berburu tingkat sederhana ya. Tingkat sederhana masa berburu ini ada dua ya. Masa berburu ada dua ya. Yang pertama tingkat sederhana, yang kedua tingkat lanjut. Ini sudah jelaskan yang tingkat sederhana dulu ya. Ini kita bisa lihat dari tiga aspek ya. Aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pada aspek ekonomi ya, manusia masih bergantung pada alam. Manusia masih bergantung pada alam pada saat itu ya. Semuanya dia ambil dari alam, baik makanan gitu ya, baik tumbuhan atau hewan gitu ya, sangat bergantung pada alam. Dan mereka masih berburu hewan ya, mereka berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian ya yang ada atau yang hidup di sekitar mereka gitu ya. Tadi kalau di tiga tadi mereka hidup di mana? Yang pertamanya di sungai ya, dekat bantaran sungai ya, dekat pantai atau dekat perairan ya. Karena apa? Karena dengan dekat air mereka bisa minum gitu ya, mereka bisa cari makanan ya di daerah situ ya. Terus ada kehidupan sosialnya masih nomaden. Nomaden ini artinya berpindah-pindah. Misalkan di sini di Mampang dulunya ada manusia purba ya. Kalian bayangin di sini ada manusia purba, terus di Mampang banyak makanannya, terus sudah habis. Di Mampang udah habis, mereka pindah lagi. Misalkan ke mana? Ke Tegal Parang gitu ya. Jadi mereka pindah, selalu berpindah mencari makanan yang masih tersedia ya. Itu makanya dibilang masih sederhana ya. Jadi berkelompok, laki-lakinya berburu ya, perempuannya mengumpulkan hasil perburuan. Jadi misalkan yang laki-laki namanya perburuan ya, memburu binatang dan sebagainya, perempuannya yang ngumpulin dan mengelola ya. Kehidupan budayanya, alat bantunya ini masih sangat sederhana ya, terdiri dari kampak perimbas dan kampak genggam. Kalau kalian buka buku halaman 91 ya, ada foto kapak genggam. Ya ini masih tingkat sederhana ya. Lihat kalau lihat 91 ya, yang ini ya. Jadi kapaknya masih sangat sederhana ya. Dari batu-batuan alam yang ada di sekitar mereka, mereka ambil, kemudian mereka pakai untuk memburu binatang-binatang yang mau mereka makan ya. Terus membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu masih sederhana ya. Artinya ya yang penting tajam aja gitu ya, yang penting bisa dipakai aja dulu gitu ya. Belum melihat bentuk-bentuknya. Nah yang kedua berburu tingkat lanjut ya.
Apa bedanya sama tadi yang sederhana? Kalau yang tadi kan masih bergantung sama alam, tapi masih nomaden ya. Tapi kalau yang ini lanjut ya, sudah mulai menempati gua. Ya karena mereka berpikir kalau mereka di pinggir pantai terus ya, lama-lama dingin dan sebagainya, kemudian mereka mencari gua ya, gua perlindungan untuk menghangatkan diri dan sebagainya ya. Terus mereka juga mulai mengenal bercocok tanam yang sederhana, baru bercocok tanam aja nih, misalkan oh ada ubi, ternyata singkong ini kalau ditanamin bisa tumbuh lagi gitu ya, itu baru sederhana kayak gitu, baru mengenal kayak gitu ya. Terus di kehidupan sosialnya ada Koken Muntinger atau jejak sampah dapur ya, jadi mereka yang di pinggir pantai itu kan di pantai itu kan ada kerang ya, ada apa lagi? Ya, ada ikan-ikanan ya, tulang-tulang dari ikan gitu ya, terus bekas-bekas apa namanya? Apa sih kalau kerang tuh namanya? Rantang-rantangnya itu masih ada ya di mereka nih. Kalau kalian lihat halaman 92 itu ya kemudian kayak gitu ya. 92 ada yang namanya sampah dapur ya, jadi dibikin gunung. Nah terus alat bantu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak genggam. Ini sudah lebih halus ya, sudah lebih halus daripada yang tadi cukup sederhana ya. Ini sudah lebih halus, sudah lebih bagus lagi di atas ya, mulai di atas. Kemudian mulai membuat alat dari bambu ya, itu dijadikan cungkil dan sudik untuk umbi-umbian. Jadi kan karena mereka sudah mulai bercocok tanam ya, mereka mulai ngambil umbi-umbian ya dari masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Apa bercocok tanam apaan sih? Bercocok tanam tuh ngapain? Apa aja? Bercocok tanam adalah masa perbentukan darah manusia. Ngapain kalau bercocok tanam tuh ngapain? Bercocok tanam? Tanam ya, bertani ya. Kalau zaman sekarang namanya bertani ya, mereka mulai bertani umbi-umbian dulu tuh yang gampang ya, yang di sekitar mereka. Umbi-umbian itu kayak singkong ya, terus apa lagi ya, yang menjadi singkong dan sebagainya ya. Terus mereka mulai ke arah padi ya, beras dan sebagainya ya. Terus mereka juga mulai memelihara hewan ternak ya. Hewan ternaknya apa tuh? Ada kuda ya, ada apa lagi? Anjing, betul, karena kan buat penjagaan mereka ya, sapi ya. Nah ternak-ternak yang itu ya bisa mereka konsumsi dagingnya ya. Kemudian mereka mulai meladang, sudah mulai adanya batar, tahu batar? Barang dengan barang ya. Kalau barter itu barang dengan barang ya. Kalau zaman dulu tuh nggak tahu nih ini bernilai atau tidak, itu kan belum ada ya. Jadi mereka yang penting itu punya apa ya kita tukar dan sebagainya ya. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian kehidupan sosialnya sudah berkelompok ya, dan membentuk perkampungan kecil ya. Mereka sudah hidup berkelompok-kelompok yang disebut gua ya, sehingga gua itu sudah mereka anggap sebagai rumahnya mereka ya. Terus tugas laki-lakinya sudah mulai maju nih. Kalau di pikiran yang lanjut sama sederhana kan hanya berburu ya, tapi di sini sudah mulai adanya membuat perahu, membuat rumah gitu ya, membabas hutan dan sebagainya. Terus perempuannya ngapain? Tadinya kan cuma mengumpulkan makanan aja ya, tapi sekarang bisa menabur benih ya. Benih kalau mau nanam padi itu kan harus dibenihin dulu ya. Pasti kan kayak kemarin kalian project aja ya, kan harus ditanami dulu gitu ya. Terus alat bantunya sudah mulai bagus ya. Kalian lihat di halaman 94 ini sudah berbentuk ya, sudah berbentuk kayak kurit ya, yang dipakai zaman sekarang sama petani-petani ya. Ada kerajinan gerabah, dan yang terakhir mulai mempercayai hal-hal yang gaib ya, karena dari masa berburu ke bercocok tanam itu banyak hal yang terjadi ya, banyak tes yang terjadi dari sini ke sini ya, sehingga mereka percaya dengan adanya hal gaib
Gaibnya apa Bu? Animisme dan dinamisme. Ya, ada yang tahu nggak animisme? Apa samaran? Berarti apa begini apa ya? Dinamisme ya. Apa samaran? Animisme apa samaran? Kalau dinamisme ya benda-benda ya, jadi ada kepercayaan gaib ya yang terbentuk dari masyarakat karena kan sudah mulai berkelompok ya, sudah mulai banyak yang hidup yang bareng gitu ya. Mereka ini percaya kalau misalkan nenek moyangnya mereka atau yang melahirkan mereka itu bisa membantu mereka di dunia ya, bisa membantu mereka untuk hidup di dunia ya. Dari masa terakhir, masa peralihan atau masa berkumpul ya, memelihara hewan ternak semakin beragam ya, sudah semakin bertambah ya, terus sudah ada barter ya. Sudah adanya produksi, distribusi dan konsumsi ya, sudah mulai memproduksi barang ya, atau jadi memproduksi barang dari alam ya, misalkan mereka kan sudah mulai punya padi gitu ya, mereka nanti diproduksi gitu ya, dijualin gitu ya, tapi masih dengan sistem barter ya jualnya ya. Terus kehidupan sosialnya nyaman dan sudah mulai membentuk desa ya. Kalau tadi kan cuma perkampungan aja, tapi sekarang sudah mulai adanya orang yang dituakan atau orang yang apa ya namanya dipercayai untuk menjadi ketua ya, atau zaman sekarang ini kepala desa gitu ya, lurah gitu ya, sudah mulai ada membentuk organisasinya. Saatnya jam keempat Rasa solidaritas yang kuat, kemudian It's time to begin the hot class. rasa solidaritasnya kuat ya. Kemudian pemimpin adatnya adalah orang yang dianggap suci ya. Jadi dianggapnya orang ini bisa ngomong sama roh nenek moyangnya ya, bisa berbicara dengan roh nenek moyang karena kan zaman dulu belum mengenal adanya Tuhan ya. Jadi mereka menganggap kalau orang tua mereka ya atau nenek moyang mereka adalah orang yang suci ya, orang yang bisa membantu hidupnya mereka. Kemudian kehidupan budayanya sekiranya sudah mulai bagus ya. Coba lihat halaman 96 ya, mereka sudah mulai bikin perhiasan ya. Ini perhiasan ini sangat unik kalau misalkan kalian ke museum-museum sejarah ya, ini harganya mahal banget gitu, kalau kalian beli juga nggak bisa karena ini tuh perhiasan pada zaman prasejarah ya, sangat mahal. Perhiasan melukis hal-hal yang bersifat simbolis dan abstrak, jadi sudah mulai adanya mengenal lukisan ya, dan masa ini ya, masa ini adalah masa yang dibilang masa terakhir mereka di prasejarah ketika praksara. Jadi mulainya mereka jadi tuh udah berhenti ya. Setelah ini ya, masa ini adalah mereka sudah mengenal aksara ya, sudah mengenal tulisan karena makin maju ya. Dari sini bisa Bumega simpulkan bahwa semakin zaman ya, semakin perkembangan zaman, manusia semakin maju. Berarti kalian juga sebagai manusia harus semakin maju ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk materi kali ini. Ada pertanyaan? Ya, gambar undagi ya, undagi artinya coba dibaca mana? Di sini dibaca. Coba Bumega tanya sama Argia dibaca Argia, undagian. Argia, ini aku mulai. Coba undagi.
Dan bagian kamu punya mana lagi ya? Bawa di barang-barang. Ini barang-barang. Harus berapa lagi ya? Apa? Bagian berasal dari bahasa apa? Jepang. Apa ya? Apa dia? Bali artinya apa? Ya, keterampilan ya. Jadi undagi itu masa mulai mereka keterampilan ya, ada punya keterampilan ya, karena kan dari masa ke masa makin maju ya, makin terampil ya. Terima kasih Asia. Oke, hari ini Mega share di grup, kalian bisa lihat tugas untuk membuat poster ya. Jadi posternya secara berkelompok ya, kelompoknya masih kelompok yang kemarin ya, nanti kalian berkelompok, kemudian kalian membuat penugasan kepada setiap anggota kelompoknya ya. Misalkan si A, si B, si C harus ngapain tugasnya ya. Jadi harus dilihat nih, tugasnya harus benar-benar dikerjakan bareng-bareng ya. Kemudian posternya pakai apa bikinnya? Pakai apa biasanya kalian? Apa boleh? Terus apa lagi? Koin. Satu lembarannya nanti ya. Oke, Bu. Bu, semuanya, Bu. Yang bentar. Terus apa lagi yang mau dipakai? Ya antara ini ya, atau langsung ke IG story juga boleh ya. Jadi boleh tugasnya apa namanya? Tugasnya itu pokoknya posternya online ya. Nanti yang dinilai adalah bagaimana cara kalian secara berkelompok untuk mengerjakan tugas itu ya, secara bersama-sama dengan teman-teman kalian ya, bukan hasilnya tapi proses kalian selama menjalani tugas ya. Prosesnya gimana Bu? Nanti prosesnya adalah kalian harus merekam ya, merekam setiap kegiatan berkelompok, kemudian di update di IG story kalian ya, terus di tag Bu Mega ya. Jadi dari situ nanti Bu Mega bisa melihat proses kalian dalam mengerjakan poster ini ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ya. Posternya itu dibikin vertikal atau horizontal? Boleh terserah, sebebas kalian ya, mau vertikal mau horizontal, yang penting unsur-unsur dalam tugasnya ya, dalam tugas yang sudah diberikan ya harus masuk ya semuanya ya. Harus banyak fotonya daripada tulisan ya, karena kan ini poster ya. Jadi poster ini harus menggambarkan tulisannya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Apa tadi? Apanya? Tema posternya nanti sudah Bu Mega share di grup. Ya, sudah Bu Mega share di grup kelas ya, grup kelas 7B ya. Jadi nanti temanya ada di situ ya. Apa lagi pertanyaan? Sudah? Ada pertanyaan lagi Devi? Sudah dilihat grupnya? Ya, boleh dilihat di grupnya. Silakan sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok. Yuk, berkelompok dulu. Bikin pakai apa? Sudah, jadi kan dulu apa sama ya? Ya, semua ini apa? Kinematik.
Oke. Oke, sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, ini kelompok satu. Kelompok dua. Oke, ini kelompok satu LKPD-nya. Kelompok dua. Ya, sudah duduk berkelompok ya. Kelompok tiga. Ya, masa bercocok tanam ya. Kelompok 4. Masa perundagian. Kelompok 5. Masa bercocok tanam juga nggak apa-apa 2 ya. Kelompok 6. Oke. Ketukar nggak? Enggak kan? Tukar. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Di LKPD ya. Hah? Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya ya. Saya jelaskan dulu ya cara membuatnya ya. Desain poster online nanti Bu Mega yang nilai ya, yang tulis. Media yang dipakainya apa ya? Media yang kalian pakai, misalkan handphone, buku, laptop ya, atau apapun yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Terus sumber belajarnya misalkan kalian ngambil foto dari www.wikipedia.com itu harus disertakan ya linknya. Ya linknya kalian tulis. Kemudian persiapan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa yang kalian butuhkan dalam membuat poster online ini? Tentunya handphone ya. Atau kalau yang pakai laptop yang berlaptop boleh berlaptop. Ya pakai handphone nggak apa-apa ya, semudahnya kalian aja ya. Kemudian rencana pengerjaan hari ke, jadi kan kita 3 hari lagi nih nanti ya pertemuan ya, jadi masih ada waktu 3 hari untuk kalian mengerjakan. Misalkan nomor rencana pengerjaan hari pertama ya, hari pertama kalian mengumpulkan foto-foto manusia praksara misalkan gitu ya, kalian tulis terus kalian rekam ya setiap kegiatan yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian ya, kalian rekam terus kalian posting di IG story dan tag Bu Mega ya. Sudah follow Instagram Bu Mega semua ya? Ya, nanti semuanya harus follow karena nanti akan Bu Mega akan melihat Bu Mega tag balik gitu ya, semuanya harus kena ya setiap kelompok ya. Nanti captionnya apa Bu Mega ya? Captionnya adalah misalkan rencana pekerjaan hari ke-1, misalkan videonya lagi bikin mengumpulkan foto. Ini adalah pengumpulan foto hari pertama, kegiatan hari pertama ya, captionnya juga seperti itu. Kemudian hari kedua ngapain?
Kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Tergantung sama kelompok kalian ya, alat yang digunakan apa ya. Media yang pakai, misalkan Bu saya mau pakai Canva, boleh Canva. Bu saya mau pakainya angkanya yang gampang, boleh. PowerPoint, boleh, terserah ya. Yang penting fotonya jelas ya. Ada yang ditanyakan terkait proyeknya Manuela? Ya, presentasi di kelas hari ke-3 ya nanti ya. 3 hari lagi dari hari ini nanti presentasi di kelas. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi semua kelompok nanti maju ke depan ya. Ya, semua anggota kelompok maju ya. Yang ngomong satu aja. Ya, yang ngomong boleh satu aja. Ya, sudah tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan minta tolong disiapkan untuk menyudahi pembelajaran hari ini.